Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mira dalam mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan. Adapun materi yang saya akan sampaikan adalah peran perawat dalam promosi kesehatan. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami apa peran perawat di dalam promosi kesehatan di berbagai tatanan. Ya, nah, promosi kesehatan itu bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, bisa di sekolah-sekolah, bisa juga di tempat bekerja, ya. Kemudian bisa juga di lingkungan kesehatan, ya. Nah, untuk di fasilitas pelayanan kesehatan, prinsip dasar dari promosi kesehatan yaitu ditujukan untuk individu yang memerlukan pengobatan dan perawatan, kemudian pengunjung dan keluarga pasien. Kemudian harus memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarganya atau permasalahan yang diderita oleh pasien. Pada promosi kesehatan di layanan kesehatan ini itu harus memberdayakan pasien dan keluarga dalam kesehatan, menerapkan proses pembelajaran di fasilitas layanan kesehatan. Tujuan dari promosi kesehatan di layanan kesehatan bagi pasien yaitu mengembangkan perilaku sehat, ya, agar si pasien bisa segera sembuh dan pulih, kemudian mencegah terjadinya berulang penyakit, kemudian mencegah terjadinya penularan dan menyebarluaskan pengalamannya ketika dia sakit itu seperti apa. Dan yang penting juga adalah mengembangkan perilaku bagaimana memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian juga di fasilitas pelayanan kesehatan harus dipertimbangkan promosi kesehatan bagi keluarga, di mana keluarga ini memiliki peran untuk membantu si pasien mempercepat proses penyembuhannya itu seperti apa. Kemudian keluarga tidak terkena atau tertular penyakit dari pasien, dan dia juga si keluarga harus membantu agar pasien tidak menularkan kepada orang lain. Misal keluarga tidak terkena tetapi ke orang lain terkena, itu tidak boleh, ya. Kemudian sasaran promosi kesehatan di layanan kesehatan itu diberikan kepada semua penderita dengan berbagai tingkat penyakit. Kemudian diberikan juga untuk individu yang sehat. Jadi untuk keluarga pasien, pengunjung atau tamu, ya. Kemudian petugas kesehatan baik medis, perawat, kemudian di pelayanan kesehatan juga pasti kan ada administrasi, ada tenaga teknisi dan sebagainya, ya. Kemudian biasanya materi promosi di layanan kesehatan itu terkait dengan pesan kesehatan, bagaimana cara memelihara dan meningkatkan kesehatan, kemudian pencegahan penyakitnya itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya untuk penyembuhan dan pemulihan dari sakit. Nah, metodenya itu bisa dengan pemberian contoh bagaimana cara membersihkan tempat sampah dan sebagainya. Ini bisa menggunakan leaflet, ya, media elektronik, ya,
diberikan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, kemudian juga promosi kesehatan harus diberikan di sekolah-sekolah. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa sekolah memiliki peran yang strategis karena dia membina dan meningkatkan kualitas daripada SDM, sehingga mau tidak mau si peserta didik ini tidak boleh sering sakit dan biasanya anak-anak di usia sekolah ini peka terhadap perubahan, ya. Nah, program promosi kesehatan di sekolah ini harus menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, baik dari aspek fisik maupun non fisik, ya. Kemudian harus diberikan juga pendidikan kesehatan, ya. Kemudian pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah itu seperti apa. Nah, komponen promosi kesehatan di sekolah itu harus menerapkan kebijakan kesehatan, kemudian tersedia sarana dan prasarana pencegahan dan pengobatan sederhana di sekolah, dan tersedianya lingkungan yang sehat. Kemudian juga promosi kesehatan harus diberikan di tempat kerja. Mengapa di tempat kerja itu perlu? Karena tempat kerja ditentukan atau si produktivitas pekerja itu ditentukan oleh desain pekerjaannya seperti apa, sehingga mau tidak mau manusia pekerja ini harus sehat, ya. Karena bisa saja kita temui seperti di kasus ini, pekerja pergi dari rumah tidak sarapan, mungkin tiba-tiba pada jam 10 siang pekerja ini mengalami pingsan, ya. Nah, kemudian si petugas kesehatan yang ada di pabrik tersebut memberikan obat untuk mengurangi pusing dari penderita. Padahal kita harus mengetahui apa sih faktor penyebabnya sehingga si pekerja tersebut mengalami pingsan. Nah, karakteristik dari promosi kesehatan di tempat kerja itu harus berdasarkan kepada kebijakan. Sasarannya pasti jelas, pekerja beserta keluarganya dan lingkungan sekitar tempat bekerja. Dan ini kita harus menghimbau, harus mempromosikan agar si pekerja ini mau sukarela untuk mengetahui apa sih promosi kesehatan ini. Dan materi yang diberikan biasanya terkait dengan masalah-masalah bagaimana caranya memelihara dan menjaga kesehatan agar tetap produktif, menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian juga biasanya pemberian informasi dan modifikasi perilaku. Waktu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan di mana paling banyak bisa dihadiri oleh peserta. Lokasinya bisa di dalam atau di luar tempat kerja. Waktunya tidak boleh terlalu lama karena jangan sampai mengganggu daripada si pekerja tersebut. Atau bisa saja dilakukan ditempel leaflet tetapi sambil diberikan informasi kepada setiap pekerja yang datang. Diharapkan dengan adanya promosi kesehatan ini dapat menurunkan kecelakaan kerja, sakit, ya, kemudian meningkatkan kepuasan daripada pekerja tersebut dan reputasi daripada suatu perusahaan akan meningkat. Biasanya topik-topik yang diberikan pada pekerja yaitu ini ya, penggunaan fasilitas kesehatan,
Kemudian bagaimana caranya bisa latihan kebugaran tubuh, pendidikan gizi, ya, manajemen stres dan sebagainya. Nih ya, bisa contohnya penyebaran informasi kesehatan di PTP 10 misalnya. Ini ada tahapan intervensi mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.